Kamu pernah nggak sih salah ngomong pas lagi presentasi atau pas lagi ketemu sama orang penting? Atau habis ngomong sesuatu, terus baru mikir, kenapa tadi ngomong gitu ya? Selamat datang di Mindspeak. Halo, aku Mei. Dan aku Regi. Dan di episode kali ini kita mau bahas kalau salah ngomong, terus gimana? Nah, sebenarnya salah ngomong itu wajar banget sih, karena waktu kita berkomunikasi kan kita nyusun kata-kata secara spontan ya. Dan kadang-kadang karena kita nyusun katanya secara spontan, jadi yang ketuker, yang kepotong, atau malah mungkin kata-katanya nggak match sama apa yang kita maksud, itu bisa aja terjadi gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita masih baru, kita suka mikirin banyak hal. Kita bisa mikirin apa yang mau kita omongin, kita bisa mikirin reaksi audiensnya, kita juga bisa mikirin penampilan kita gimana. Jadi ya kadang-kadang otaknya keburu loncat gitu ke kata berikutnya sebelum kita sempat memproses sebenarnya kata berikutnya itu apa gitu. Kalau menurut gua, kita juga bisa kayak gitu karena otak kita tuh kayak jalan terus aja secara autopilot. Apalagi kalau kita lagi sering ngobrol ataupun sering presentasi ataupun sering ngomong satu hal yang dalam satu waktu gitu ya. Kadang tuh kayak mulut kita tuh jadi kayak autopilot aja gitu. Nah, jadi kata yang keluar itu sering kali ketuker atau nggak sesuai dengan yang kita mau. Atau bahkan kadang kala sering kecepetan dari yang seharusnya kita ucapkan. Dan lucunya makin kita panik itu makin buyar sih sebenarnya semuanya ya. Jadi padahal itu semua tuh bukan berarti kita nggak capable loh. Dan itu juga sebenarnya tanda sih kalau misalnya otak kita itu juga nggak seperfect kayak di skrip film. Oke, tips yang pertama kalau misalnya dari gua adalah jangan panik sih. Karena kalau misalnya kita panik, justru itu akan memicu kepanikan dari yang ngelihat kita. Jadi kalau misalnya kita salah, kita tinggal bilang kayak, oh sorry, maksud saya adalah, atau kita juga bisa bilang, ada koreksi sedikit ya yang tadi, yang dimaksud adalah seperti ini gitu. Nah, dengan kitanya tenang, audiensnya juga pasti akan tenang. Karena sebenarnya audiens pun juga bisa memaklumi kok kalau misalnya kita ada salah sedikit-sedikit gitu. Nah, yang kedua sebenarnya yang juga sering dipakai adalah humor sih. Jadi kalau misalnya kita salah, kita sebenarnya juga bisa selipin humor. Misalnya kita bisa bilang bahwa, oh Bapak Ibu perhatiin dong berarti dari tadi gitu. Jadi kayak kita bisa bilang bahwa kita ngelakuin kesalahan buat menguji konsentrasinya mereka atau pengen tahu mereka sebenarnya dengerin kita atau enggak. Nah, jokes-jokes kayak gitu, candaan-candaan kayak gitu malah mengubah situasi yang tadinya mungkin agak canggung atau awkward itu jadi sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercandaan. Dan kalau gue pribadi nih, jangan sampai kesalahan kayak gitu tuh bikin kita tuh mentalnya langsung breakdown gitu loh, Mei. Dan karena seringkali tuh ya kesalahan kecil kayak gitu tuh cuman gedenya di pikiran kepala kita doang gitu. Buat audiens bisa jadi tuh mereka ya oke lah kedengeran, tapi ya udah gitu. Abis itu mereka lupa gitu dengan sendirinya gitu. Dan satu lagi yang penting ya, jangan berhenti cuma karena satu kesalahan kecil aja. Komunikasi itu sebenarnya mengenai bagaimana kita menyampaikannya. Jadi bukan cuma ngomong hal-hal yang sempurna ataupun kata-kata yang baik dan indah banget, tapi soal apakah pesan kita itu sebenarnya nyampe ke orang yang kita sampaikan. Jadi kalau suatu saat kamu salah ngomong, gak apa-apa. Itu salah satu proses dari bagaimana kita belajar berkomunikasi. Karena orang tuh lebih sering keingetnya sama ketenangan kita waktu menyampaikan pesannya. Dan kalau kamu pernah ngalamin kejadian lucu atau bikin malu, kamu juga bisa share ya di kolom komentar. Dan kalau kamu mau dukung series ini, jangan lupa di like dan share ya. Sampai jumpa di episode Mindspeak berikutnya. Bye-bye.